Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal mujtami'una rahimakumullah, ittaqullaha haitsuma kuntum kama qala subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu rahimakumullah inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa'alikum bi jama'atil muslimin wa iyyakum wal furqah wa man syadda ila an-nar. Sesungguhnya segala puji bagi Allah yang telah memasukkan ke dalam dada kita keridhaan bahwa menjadikan Allah satu-satunya ma'bud haqqa, sesembahan yang benar, yang wajib diibadahi dengan benar pula sesuai dengan syariat yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi yang luhur budi, kepada Rasul yang berakhlak agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan risalah yang diembannya dari masalah yang besar sampai masalah yang kecil, masalah akidah sampai masalah yang lainnya. Dan kita bersaksi bahwa beliau telah menyampaikan itu semua. Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dua ayat ini yang diambil dari surat Ali Imran ayat 102 sampai 103 menunjukkan bahwa kekuatan umat Islam paling tidak harus memiliki dua hal ini. Yang pertama adalah kekuatan akidah, yang kedua adalah kekuatan jamaah atau kekuatan ukhuwah. Jika umat Islam ingin dianggap wujud, dianggap ada di muka bumi ini, maka paling tidak ada dua kekuatan yang harus dimiliki, yaitu kekuatan akidah dan kekuatan ukhuwah wal jamaah. Jika kemudian kita memiliki akidah tetapi kemudian ukhuwah dan jamaahnya rapuh, maka tetap juga di dunia akan terkalahkan atau akan tidak dianggap. Begitu juga sebaliknya, ukhuwahnya, persaudaraannya hebat tapi akidahnya rapuh, maka sama saja dua-duanya juga tidak akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Maka oleh sebab itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an ini sebagai lanjutan dari ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Ini ditujukan kepada orang yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat. Karena orang yang telah mengikrarkan atau telah mengimani Allah dan Rasulnya itu disebut alladzina amanu meskipun belum dinyatakan mukmin. Nah, dalam perspektif Islam, dalam perspektif Al-Quran, alladzina amanu dengan al-mu'minun itu berbeda.
Kalau alladzina amanu, syarat dan ketentuan sebagai orang mukmin belum terpenuhi seluruhnya. Yang jelas ketika dia telah bersyahadat, dia disebut alladzina amanu. Maka Quran menyerunya ya ayyuhalladzina amanu. Maka seruan ya ayyuhalladzina amanu juga pernah ditujukan kepada ahli kitab. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Al-murad atau al-maksud, maksudnya adalah wahai orang-orang yang telah mengimani Allah dan mengimani Nabi Musa. Atau wahai orang-orang yang telah mengimani Allah dan telah mengimani Nabi Isa. Aminu billah. Nah, maka kemudian dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, tetapi disuruh beriman. Wahai orang-orang yang telah beriman, aminu, berimanlah kalian. Maksudnya, berimanlah kalian kalau kalian sudah mengimani Allah dan Rasul terdahulu yaitu Musa dan Isa, maka sekarang berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Maka orang alladzina amanu belum tentu mukmin, begitu pengertiannya. Gitu ya, maka mukmin jika syarat dan ketentuan sebagai mukmin telah terpenuhi, artinya mukminnya secara kafah baru mukmin. Nah, maka penelitian Ahlul Quran terhadap ayat-ayat Al-Quran ini menarik. Maka di sini ketika kita sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat belum cukup untuk disebut mukmin. Harus ada tindak lanjutnya, yaitu pelaksanaan keimanannya. Maka para ulama mendefinisikan iman itu adalah lisan, hati, dan perbuatan. Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Maka inilah antara hati, membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, yang ketiga mengamalkan dengan anggota badan segala syariat yang disyariatkan. Maka kekuatan ini menjadi modal untuk dapat eksis, untuk tidak bisa dinyatakan bahwa wujuduhu ka'adamihi, adanya umat Islam sama dengan tiadanya. Nah, supaya adanya umat Islam dianggap ada, maka kekuatan akidah harus ditekankan. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hendaknya kamu bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat 103-nya wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang telah beriman, bihablillahi, dengan tali Allah, bil Quran atau bil Islam. Berpegang teguh kepada Islam, berpegang dengan Quran, jami'an. Nah, di sini para ahli tafsir salah satunya menarik sekali penafsiran jami'an. Kenapa dibaca jami'an, dibaca nasab dalam perspektif tafsir? Berarti ini adalah halun. Hal itu bagaimana cara berpegang teguh. Halun jami'an, maka pengertiannya tata caranya harus berjamaah, bersatu padu. Kenapa bersatu padu dan berjamaah? Pengertian karena ada kalimat yang melanjutkannya sebagai bayan, sebagai penjelas. Apa? Wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai, janganlah kalian berfirqah-firqah. Wala tafarraqu. Nah, kekuatan, maka kemudian ada ahli tafsir menyatakan bahwa ini kekuatan kedua, yaitu kekuatan ukhuwah, kekuatan persaudaraan, kekuatan jamaah. Maka ini yang harus dibangun, bahwa antara satu komunitas di dalam Islam dengan komunitas yang lainnya kemudian ada perbedaan pemahaman, ini menjadi suatu kewajaran. Kenapa? Karena Islam itu adalah bermuara kepada Quran. Quran itu adalah kalamullah yang tidak terbatas, tidak terjangkau sisi-sisinya, tidak terukur kedalamannya karena saking dalamnya. Maka oleh sebab itu kemudian dipahami dengan pemahaman dengan akal yang terbatas. Maka sangat wajar menghasilkan pemahaman yang variatif. Maka kita akan menemukan para ulama pun berbeda dalam memahami sebagian
isyarat-isyarat Al-Quran. Maka ditemukanlah madhab. Orang yang pendiri madhab itu bukan orang ecek-ecek, bukan orang yang tidak punya ilmu. Bahkan mereka adalah orang yang hafiz Quran, hafal ratusan ribu hadis, bahkan sejuta hadis. Tetapi kemudian mereka bisa berbeda pendapat. Kenapa? Karena syariat Islam itu betapa kuatnya. Maka kembali kepada kekuatan yang pertama adalah kekuatan akidah. Selama akidah hanya tauhid, maka berbagai persoalan furu'iyah itu diabaikan dalam tanda petik. Tetap harus dipilih keyakinan untuk bisa diamalkan, tetapi menghormati dan yang berbeda tetap dihormati. Maka oleh sebab itu, berbagai macam peribadatan pun juga kita bisa berbeda. Tetapi itu semua sekali lagi menjadi hazanah, menjadi pelengkap. Karena itu adalah produk-produk pemahaman ulama-ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan kemudian nanti muncul juga ada di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kemudian kita hendaknya berlapang dada dengan kekuatan akidah yang mantap, kemudian kekuatan jamaah atau kekuatan ukhwah, maka wujuduna, keberadaan kita akan dianggap ada. Karena persoalan yang sering kita hadapi, persoalan banyak di umat ini kemudian tidak dapat diselesaikan karena kita juga ribut mempersoalkan persoalan furu', persoalan far'iyah, furu'iyah, cabang, persoalan cabang yang padahal sesungguhnya itu dimaafkan. Misalnya, jika kita ingin mempersoalkan mimbar ketika sholat Jumat atau sholat ini, maka selamanya akan ada masalah. Bahwa sholat Id, riwayat-riwayat sampai kepada kita bahwa Nabi tidak pernah memakai mimbar. Tapi kemudian persoalan juga yang pakai mimbar pun, mimbarnya tidak sesuai sunnah Nabi. Sebagaimana yang kita gunakan ini bukan mimbar, tapi ini adalah podium. Nah itu kalau mau dipersoalkan. Nah maka oleh sebab itu lapang dada dalam memahami persoalan far'iyah merupakan sebuah keniscayaan, sehingga kita bisa terekat menjadi menyatu satu kesatuan akidah, yaitu kesatuan Islam, kesatuan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza wa jalla menguatkan akidah kita dengan memahami pemahaman akidah yang benar, yang sahih, kemudian menyatukan dengan kekuatan ukhuwah wal jamaah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Ayuhal hadirun ittaqullaha haitsuma kuntum. Ikhwatul iman, sebelum khutbah kedua ini disudahi, tidak bosan-bosannya khatib mengajak untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa itu adalah kita senantiasa mengingat Allah dimanapun kita berada dan tidak melupakannya. Imma fil masjid, baik di masjid, di majelis ta'lim, di tempat bekerja, di kendaraan, di perjalanan, kita senantiasa mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka oleh sebab itu Rasulullah selalu mengajarkan doa-doa, zikir-zikir agar kita senantiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika menyisir rambut, ketika bercermin, diajarkan untuk ingat kepada Allah. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Kemudian ketika menggunakan pakaian, Nabi SAW mengajarkan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma huwa lahu wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma huwa lahu, dan seterusnya. Mau masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya, menggunakan masuk ke kendaraan ada doanya, ketika berangkat, semua agar kita senantiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah maka takwa itu adalah kita senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya. Yang kedua, pengertian takwa itu adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita.
baik yang dianggap kecil maupun dianggap besar, sedikit maupun dianggap banyak, tetap kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika kita merasa tidak diberi apa-apa oleh Allah Azza wa Jalla, faktanya kalau mau dihitung ternyata kita diberi karunia oleh Allah Azza wa Jalla. Misalnya sebelum kita punya pekerjaan, sebelum kita dapat gajian, kita sempat berpikir, aduh betapa susahnya cari pekerjaan. Ketika ditanya kamu hendaknya kamu bersyukur pada Allah. Bersyukur pada apa? Saya mah tidak dikasih apa-apa. Padahal napas gratis, mata bisa berkedip. Banyak orang kemudian harus ke rumah sakit karena matanya tidak bisa berkedip. Nah itu saja ketika mengingat berbagai macam potensi yang Allah berikan kepada kita, baik hidung, telinga dan lain sebagainya, maka sepatutnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah, minimal mengucapkan alhamdulillahi wa syukurulillah atau alhamdulillahi rabbil alamin. Maka oleh sebab itu hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pengertian takwa yang mendekati kesempurnaan adalah menjalankan segala perintah Allah sekemampuan kita dan menjauhi segala larangan Allah Azza wa Jalla tanpa pilih-pilih. Kalau sudah larangan, tinggalkan. Kalau perintah masih ada pilih-pilih sesuai dengan kemampuan. Ibadah haji kita tidak mampu, maka tidak wajib. Kurban ketika tidak mampu maka tidak wajib. Tapi bagi yang mampu hendaknya mereka melaksanakannya. Nah maka oleh sebab itu kenapa kemudian para ulama menjelaskan kenapa dalam perintah itu ada kata mastata'tum, sesuai dengan kemampuanmu. Karena untuk melaksanakan perintah Allah perlu energi, perlu kekuatan, maka mastata'tum. Tapi kalau untuk menghindari larangan maka tidak perlu tenaga, diam saja juga tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika orang dilarang, jangan kamu zina, aduh saya nggak punya tenaga untuk meninggalkannya. Padahal larangan itu adalah perintah untuk tidak melakukan. Berarti perintah untuk tidak melakukan tidak perlu energi, tidak perlu kekuatan. Maka kenapa para ulama menjelaskan kenapa di dalam perintah-perintah Allah baik di dalam Quran maupun Sunnah tidak didapati ketika untuk meninggalkan larangan itu tidak kata mastata'tum, beda dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Karena sekali lagi ketika dilarang artinya diperintah untuk tidak melakukan. Jangan berzina, diam saja. Jangan menipu, diam saja. Maka tidak perlu energi. Maka oleh sebab ikhwatul iman, maka jelas para sahabat, di antara sahabat ada yang bertanya, ma huwa taqwa? Apa itu takwa? Dijawab dengan balik bertanya, wa ma ra'yuka anta? Bagaimana pendapatmu jika engkau berjalan di kegelapan malam, di jalan yang penuh onak dan duri lagi licin? Maka dijawabnya, aku akan berhati-hati agar aku tidak terpleset kepada onak dan duri. Maka dijawab oleh ulama alim tadi, ha huwa taqwa, itulah takwa. Dan sesungguhnya engkau menuju Allah Azza wa Jalla, menyesuaikan diri dengan aturan-aturan Allah Azza wa Jalla sehingga tidak terpleset kepada murka Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita, menuntun kita di atas jalan ketakwaan sehingga kita sampai kepada Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita dan kita pun puas dengan pemenuhan janji-janji Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina muwahhidina fi Filastin wa fi Uyghur wa fi Rohingya wa fi Syria khassah wa fi buldanil muslimin amma. Allahumma ahyi jama'atal muslimin wa imamahum hayatan kamilatan tayyibatan warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa fahishi wa su'i wa munkar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.